Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, selamat sore. Sabda Tuhan hari ini memberikan pelajaran amat penting untuk kita semua sebagai murid-murid Yesus. Saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan 3 poin berikut. Yang pertama, memaknai ketiga bacaan hari ini. Sebelum lebih lanjut untuk melihatnya, saya ingin melihat Anda lebih dahulu. Mulai dari sana, saya lihat pelan-pelan ya. Jangan bergerak, saya akan lihat Anda satu-satu. Ternyata tidak semua menurut saya mendengar sabda Tuhan ini. Jadi melihat wajahmu itu saya langsung tahu ini mendengarkan sabda Tuhan atau enggak ya. Maka saya ingin mengulangi sabda yang tadi atau menyimpulkan semua sabda yang kita dengar tadi. Melalui Nabi Yesaya, Allah meneguhkan hati semua orang termasuk Anda yang mencintai Allah. Mereka tidak perlu lagi sedih dan berkabung. Tapi wajahmu ada yang enggak jelas tuh. Ya. Sebab tangan Allah telah nyata untuk memelihara, menyelamatkan dan memulihkan kita. Lantas bersama pemazmur umat Allah pantas bersorak-sorai dan bersukacita. Bahkan tadi dikatakan segirang-girangnya. Yang haus diberi minum susu oleh Allah. Yang letih akan digendong oleh Allah. Yang patah hati akan dibelai-belai dalam pangkuan Allah. Maka sabda hari ini begitu memberikan daya sukacita kepada kita semua. Sebab Allah sedemikian luar biasa dalam hidup kita. Oleh karena itu Rasul Paulus juga meneguhkan umat di Galatia. Mereka adalah milik Allah karena percaya akan Yesus Kristus Tuhan. Tidak peduli latar belakangnya mereka itu Yahudi atau non-Yahudi. Tidak peduli mereka bersunat atau tidak bersunat. Kalau di sini mau dikonkretkan, tidak peduli mau Jawa mau Cina. Tidak peduli mau Batak atau mau NTT. Semua adalah milik Allah. Saat percaya kepada Allah. Dan karena milik Allah, maka semua orang dianugerahi dan dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu Injil menyimpulkan, inilah alasan mengapa Yesus mengutus ke-70 muridnya. Mereka telah menerima sukacita dari Allah, maka sekarang mereka diminta pergi berdua-dua untuk memberikan harapan bagi dunia. Sukacita dan kegembiraan yang telah mereka alami mesti digembangkan menjadi sukacita, kegembiraan dan harapan bagi dunia. Itulah hal pertama berkaitan dengan sabda yang kita dengarkan hari ini. Sabda yang membangkitkan sukacita bagi kita semua. Sekarang mari kita lanjut ke poin yang kedua. Cara mewartakan harapan bagi dunia. Di Injil bagian tengah dituliskan oleh Yesus demikian. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Maka janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Kalau mendengar sabda yang seperti ini kira-kira bagaimana tanggapan Anda? Wah hening kan tanggapan Anda langsung hening. Kira-kira apa tanggapan Anda? Sabda Tuhan hari ini aneh. Susah untuk dimengerti. Coba. Yesus mengutus dan meminta kita menjadi utusan. Tetapi gambarannya adalah domba di tengah serigala.
Domba di tengah-tengah, dombanya satu misalnya, atau dua karena diutus dua-dua. Serigala, di tengah-tengah serigala berarti serigalanya lebih dari satu. Kalau domba di tengah serigala jelas mati, nggak ada yang hidup lagi. Maka sebenarnya kita semua ini diutus untuk mati. Orang kakak harus tahu itu. Kita diutus pergi hanya untuk mati. Sudah begitu, sudah diutus begitu, juga kita diberi tambahan aneh lagi. Kita diperintahkan untuk tidak boleh membawa apa-apa sama sekali. Sudah diutus ke tengah serigala, membawa apa-apa enggak boleh. Apa maksud perutusan yang sedemikian mustahil ini? Perlu disadari, mewartakan sukacita, kegembiraan dan harapan sebenarnya adalah tugas yang mustahil. Misalnya, di tengah orang yang lapar, haus, miskin, bagaimana mungkin kita dapat memberitakan Allah itu mengasihi? Mungkin kita ini yang mengatakan begitu enggak pernah merasa lapar atau enggak pernah mengalami lapar. Kalau sedang lapar, sedang haus, sedang miskin, Allah itu enggak kelihatan. Bagaimana doanya Bapa kami, berilah kami rezeki pada hari ini. Ternyata enggak muncul-muncul juga. Allah susah untuk dilihat. Maka ketika kita mewartakan kegembiraan dalam situasi itu menjadi sulit. Pada orang yang khawatir, kecewa dan putus asa, bagaimana mungkin kita bisa mewartakan sukacita dan harapan pada Allah? Wah, Allah itu adalah harapan kita. Ya harapanmu ketika orang itu sudah putus asa, susah diberi situasi yang seperti itu. Apalagi kita boleh membawa apa-apa tadi, kosong. Bagaimana kita semua diajak mewartakan dalam situasi itu, tapi kita dibiarkan kosong. Tugas perutusan ini memang benar-benar aneh dan mustahil. Lalu apa yang dimaksudkan Tuhan dengan fakta yang seperti ini? Di balik perutusan yang seperti ini, sebenarnya Tuhan mau mengatakan, perutusan itu pada dasarnya bukan pekerjaan manusia, tetapi pekerjaan Allah. Para murid tidak diutus untuk mengubah dunia, tidak. Kadang-kadang kita ini bergaya dan sombong, kita ini mau diutus untuk mengubah dunia, enggak bisa mengubah apa-apa. Tetapi kita diutus sebagai sarana agar Allah yang maha kuasa itu bisa mengubahnya. Maka menjadi berbeda. Oleh karena itu yang paling penting adalah bukan masalahnya kita ini membawa apa-apa. Bukan kepandaian yang kita bawa. Bukan barang yang kita bawa. Bukan mukjizat yang kita lakukan. Bukan semuanya itu sebenarnya perutusan itu. Lewat fakta yang mustahil ini, kita semua ini dipanggil untuk mengalami sukacita Allah dan memiliki hati Allah. Dengan mengandalkan Allah, kita diutus untuk membuat Allah lebih mudah bekerja. Maka sebenarnya perutusan itu adalah ungkapan syukur dari seseorang yang pernah disentuh oleh Tuhan. Orang yang enggak pernah merasakan disentuh oleh Tuhan enggak mungkin bisa mewartakan. Hari ini diteguhkan lagi. Oleh karena itu kita sekarang diajak untuk masuk ke dalam sukacita Allah. Supaya kemudian Allah nanti bisa bekerja melalui kita. Itulah yang dimaksudkan dengan kemustahilan yang tadi kita temukan lewat bacaan itu. Sekarang yang ketiga, konsekuensi sebagai utusan. Hari ini kita semua disadarkan. Semua orang yang percaya kepada Yesus, mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, harus pergi diutus. Tidak ada pengecualian. Sebab rahmat baptis berarti
perutusan. Tidak ada pengurangannya sama sekali. Perutusan ini bersifat mutlak, tidak bisa ditawar-tawar oleh mereka yang pernah dibaptis. Kalau Anda pernah dibaptis berarti ya konsekuensi langsungnya adalah diutus. Oleh karena itu ada konsekuensi ganda yang mesti menjadi pergumulan kita semua. Konsekuensi yang pertama, karena Allah bekerja melalui kita, maka tugas perutusan ini sebenarnya undangan Allah. Agar kita masuk dalam hati Allah. Kita diundang untuk mengalami sukacita Allah. Maka kita mesti belajar mendengarkan dan memahami suara Allah dalam doa ataupun dalam aktivitas hidup kita sehari-hari. Kita karena konsekuensinya mutlak tadi dan yang bekerja itu Allah melalui kita, kita sekarang diajak belajar mendengarkan suaranya dan memahami kehendaknya. Konsekuensi yang kedua, karena Allah yang diwartakan, maka kita tidak boleh sibuk mencari diri sendiri. Kita diminta mengandalkan Allah semata-mata. Kita tidak sibuk atau tidak penting kita ini sebenarnya. Mau diterima atau mau ditolak itu enggak penting. Mau disenangi atau dimusuhi itu enggak penting juga. Sebab tadi dikatakan yang penting adalah damai sejahtera bagi kamu. Itulah yang diwartakannya. Dan damai itu akan bisa diwartakan kalau kita, konsekuensi yang pertama tadi, masuk ke dalam hati Allah. Melalui doa, belajar mendengarkan suaranya. Oleh karena itu, yang paling penting adalah Allah sendiri. Sehingga tadi kita mesti belajar menjadi miskin. Tidak membawa apa-apa, tidak ada bekal apapun, itu berarti kita belajar hidup miskin dan hanya Allah saja cukup. Selama kita tidak memiliki hati yang miskin, perutusan kita akan menjadi mandul. Maka bukan kita yang penting, tapi Allah yang mesti nomor satu. Jiwa yang miskin itu artinya kita adalah orang yang tanpa apa-apa. Dan hanya bisa berdaya ketika Allah bekerja. Tanpa kemiskinan spiritual yang seperti ini, perutusan kita tidak akan menyentuh hati banyak orang. Mari kita semua merenungkan sabda Tuhan hari ini. Kalau Anda masih sungguh tidak mau dicoret surat baptisnya, nah berarti Anda adalah mutlak untuk mewartakan. Dan kalau mutlak mewartakan berarti mutlak pula diundang oleh Tuhan masuk ke dalam hatinya. Semoga pewartaan ini tidak membuat Anda berkerut dahi atau menjadi sedih karena ternyata kok seperti itu perutusan Allah. Tapi justru ingat sekali lagi, masuk ke dalam hati Allah itu adalah masuk dalam sukacita. Karena gambarannya seperti tadi, kita yang letih akan digendong. Kita yang mengalami kekecewaan akan dibelai-belai. Dan kita yang haus dalam tugas perutusan akan diberi minum susu. Ingat dulu ya, minum susu. Wah, pasti menyegarkan. Semoga sabda Tuhan hari ini membangkitkan semangat Anda semua untuk siap menjadi perutusan Allah, dan itu berarti siap masuk ke dalam hati Allah. Moga-moga sabda Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin.